Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang menu layanan pengaduan di web ANPK tahun 2022. Nah, fungsi dari menu layanan pengaduan ini adalah kita untuk melaporkan hal-hal yang kita alami atau troubleshoot yang kita alami ketika menjalankan ANPK. Jadi, teman-teman, ketika akan melaporkan troubleshoot tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang terjadi troubleshoot-nya. Nah, di dalam materi tentang troubleshoot, kita harus memahami beberapa troubleshoot seperti ini. Ada standby kuning, kemudian ada offline, kemudian ada tidak bisa memiliki akses sinkron. Itu kita harus memahami terlebih dahulu troubleshoot yang sedang kita alami. Mengapa demikian? Karena kita kalau lapor tanpa dasar, nanti bisa halnya seperti ini yang terjadi teman-teman. Nah, kita lapor tapi tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan. Jadi kita akan bingung nanti pengenanganannya seperti apa di aplikasi tersebut. Contohnya ini, dia adalah mengalami standby kuning, standby atau standby ID server karena dia kuning. Tapi di sini laporannya dia unlock sinkron. Jadi di sini teman-teman laporannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di trouble yang terjadi di madrasahnya. Kemudian seperti ini. Di sini dia trouble-nya di klien, teman-teman. Jadi di klien dia tidak bisa koneksi kliennya dengan server, mungkin karena IP-nya belum disetting atau memang kabelannya tidak terkoneksi, tapi dia lapornya unlock serial number. Nah, ini kan tidak matching, teman-teman ya, tidak matching. Kemudian di sini juga lupa di backup PHD-nya, tapi dia minta unlock sinkron, tapi kendalanya tidak dijelaskan secara detail. Nah, ini juga akan membuat bingung. Dan di sini juga ada permintaan unlock sinkron, tapi dia sebetulnya password ANPK-nya belum muncul, tapi karena memang belum waktunya dimunculkan oleh pusat, tapi dia melakukan pengaduan unlock sinkron. Nah, kemudian di sini juga ada dia tarik siswa belum bisa, tapi dia minta pengaduan unlock sinkron. Nah, jadi teman-teman di sini apa? Kita harus memahami terlebih dahulu, harus memahami troubleshoot yang sedang kita alami. Nah, jadi ini di sini ya teman-teman. Nah, ketika di sini kita akan saya jelaskan yaitu tentang troubleshoot standby, kemudian troubleshoot offline, dan troubleshoot tentang tidak bisa sinkron. Nah, jadi dan bagaimana cara pelaporannya di web pengaduan? Silakan simak ini hingga tuntas ya teman-teman. Nah, pertama-tama standby kuning. Standby kuning ini adalah terjadi apabila yaitu teman-teman memasukkan dua ID ke dalam satu server. Nah, jadi sekolah memasukkan beberapa ID di dalam satu server. Jadi teman-teman itu mempunyai satu server, tapi menghandle beberapa madrasah dan ID-nya dicoba-coba dimasukkan. Nah, akhirnya menyebabkan terdapat dua atau lebih serial number yang sama terhadap ID beberapa ID. Nah, setelah berhasil sinkron, sekolah mengganti server. Nah, yang kasus kedua, setelah berhasil sinkron, sekolah mengganti server atau melakukan instalasi OS atau karena dia sudah sinkron, tapi Windows-nya bermasalah. Akhirnya dia melakukan sinkron ulang OS. Nah, operating sistemnya diganti atau diinstal ulang sehingga dia akan standby kuning. Nah, ini bagaimana cara pengaduannya? Cara pengaduannya kalau memang betul-betul standby kuning, teman-teman tinggal buka layanan pengaduan ini ya teman-teman. Kita buka layanan pengaduan di sini ya. Nah, ini kita buka layanan pengaduan di sini. Layanan pengaduan kita buka. Nah, kita buka layanan pengaduan, klik. Nah, di sini teman-teman tinggal diklik tambah. Nah, diklik tambah. Kemudian pilih sesuai tadi teman-teman. Di sini kan permasalahannya karena warna kuning standby
standby kuning ya. Ini yang dilakukan adalah yaitu minta unlock serial number. Jadi kalau seperti ini kasusnya, itu yang harus kita ajukan adalah unlock serial number, bukan unlock sinkron, tapi serial number. Betul dia standby kuning sehingga tidak menyebabkan tidak bisa sinkron, tapi bukan unlock sinkron. Tapi yang kita laporkan adalah problematika yang pertama dulu, yaitu standby kuning. Jadi kita buka layanan pengaduan, kemudian kita pilih di sini yaitu permintaan unlock serial number. Dan di sini silakan dimasukkan ID proktornya. Kemudian dijelaskan secara kronologis ya teman-teman. Dijelaskan secara kronologis apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami, apa yang sedang perlu dilakukan. Kenapa kok standby kuning tadi? Nah, itu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian perlu di screenshot ya teman-teman. Errornya ini perlu di rekam. Jadi seperti ini teman-teman harus merekamnya. Direkam, kemudian dilampirkan. Nah, ini direkam, kemudian rekam layar. Rekam layar, kemudian dimasukkan di browser ini, masukkan screenshotnya. Kenapa begitu? Karena kita untuk menanggulangi tadi teman-teman. Mungkin saja teman-teman itu salah penanganan dan salah pelaporan, dan kita bisa menganalisa dari gambar yang dikirimkan. Nah, itu tentang unlock serial number. Selanjutnya teman-teman, bila kita menemukan status seperti ini, yaitu tidak bisa sinkron. Nah, ini yang betul, yang permintaan tidak bisa sinkron dengan adanya tulisan maaf Anda tidak memiliki akses sinkronisasi. Nah, ketika teman-teman membuka menu sinkron ternyata tidak memiliki akses sinkron, maka teman-teman segera melakukan yaitu apa? Melakukan laporan untuk unlock sinkron. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman masuk pengaduan, tetap klik tambah di sini. Nah, kemudian klik unlock sinkron. Pilih ID proktornya, permasalahannya, dan lampirkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa laporan ini adalah bersifat chatting. Artinya teman-teman habis melaporkan jangan ditinggal atau jangan diabaikan. Teman-teman harus selalu melihat progresnya. Contohnya, di sini kita melakukan permintaan unlock sinkron ya teman-teman. Kita melakukan unlock sinkron. Maaf tadi unlock serial number. Kemudian kita masukkan ID-nya. Permasalahannya kita jelaskan, yaitu telah terjadi standby kuning dikarenakan install ulang OS. Nah, kita lampirkan tadi, kita lampirkan di sini, kita lampirkan gambarnya, kemudian klik simpan. Nah, ketika posisi pending ini kita tidak boleh tinggalkan, tetap harus posisi pada ini, webnya kita tetap buka, kemudian kita tetap melakukan pengamatan apa yang telah dilakukan. Nah, karena apa? Karena kalau teman-teman itu pergi atau sudah ditutup browsernya ditutup, kemudian tidak melihat web itu lagi, itu dikhawatirkan gini, ada balasan dari tim teknis, itu teman-teman tidak bisa menjawab. Nah, karena apa? Karena nanti teman-teman tidak tahu sudah ditangani atau belum. Nah, contohnya di sini teman-teman ada balasan sedang ditangani. Nah, di sini teman-teman beberapa waktu atau beberapa menit sekali atau beberapa menit sekali teman-teman harus merefresh halaman.
siapa tahu penanganannya berubah. Nah, ini contohnya dia berubah sedang ditangani. Nah, sedang ditangani kalau berarti apa? Teman-teman, proses pengaduannya sedang ditangani oleh tim teknis. Nah, di sini teman-teman juga harus melakukan pengamatan lagi beberapa menit. Nah, siapa tahu nanti berubah lagi ketika ada chatting. Nah, jadi teman-teman harus mengamati beberapa menit, harus selalu melakukan refresh. Nah, kenapa begitu? Karena ketika itu ada permintaan, contohnya balasan, yaitu permintaan dibalas. Kita refresh beberapa menit. Nah, di sini perlu balasan. Nah, ketika perlu balasan seperti ini, teman-teman, ketika ada perlu balasan, maka kita harus segera membalasnya. Cara membalasnya bagaimana? Silakan diklik aja, teman-teman, diklik, kemudian klik detail. Di sini, teman-teman, silakan dibalas apa yang telah terjadi. Jadi laporannya kurang jelas, jadi perlu dijelaskan lebih rinci. Silakan teman-teman melakukan balasan yang lebih rinci. Nah, jadi seperti itu. Jadi diberitahukan kalau nah, jadi apa yang telah terjadi itu dijelaskan secara rinci. Nah, jadi ini dijelaskan secara rinci, secara betul. Sehingga harus. Nah, jadi ini teman-teman kalau sudah silakan aja langsung dibalas di chatnya, kemudian simpan. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan balasannya. Ini kalau ditutup, bisa ditutup, ditunggu lagi. Nah, ditunggu lagi. Nah, nanti akan ada balasan dari yang melakukan penanganan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan penanganan, kemudian statusnya itu menjadi selesai. Nah, kemudian beberapa menit kita refresh ya teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini kalau sudah statusnya selesai, kita jangan langsung selesai, kita pergi, kita buka lagi apa keterangannya. Nah, di sini nah, jadi sudah ditangani dan sudah selesai. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melakukan apa yang disarankan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu kalau kita melakukan apa namanya? Pengaduan tentang unlock serial number atau pengaduan yang lain. Jadi kita tidak boleh meninggalkan, kita harus apa namanya? Stay dan aktif seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita mengalami seperti ini ya teman-teman, kita mengalami kasus seperti ini. Kita mengalami kasus seperti ini, yaitu di mana kita mengalami kasus tentang di hari kedua kita tidak bisa menjalankan pelaksanaan ANBK karena ada statusnya siswa yang masih mengerjakan. Tadi seperti ini. Ini terjadi biasanya teman-teman karena ketika hari pertama selesai, teman-teman terburu pulang, tidak mengecek status peserta ini. Jadi di menu status peserta ini teman-teman tidak mengeceknya. Jadi agar tidak terjadi seperti ini, masih ada tes yang mengerjakan seperti ini. Teman-teman itu sebelum hari pertama, sebelum siswa itu keluar dari ruangan, teman-teman proktor harus ke depan mengecek di server status pesertanya. Diharapkan ini sudah selesai semuanya ya teman-teman. Kalau ada yang belum selesai,
silakan masuk ke reset peserta, kemudian siswa disuruh login lagi agar menyelesaikan ANPK-nya. Sehingga teman-teman tidak memiliki tanggungan seperti ini. Nah, tapi apabila sudah terjadi seperti ini, sudah terjadi adanya tes yang belum diselesaikan, sehingga tidak bisa melanjutkan hari berikutnya, teman-teman melakukan pengaduan juga. Pengaduan ditambahkan pengaduan di sini. Pilihnya apa? Pilihnya adalah permintaan force selesai. Nah, jadi permintaan force selesai kalau kasusnya seperti ini. Jadi ini adalah force selesai. Karena apa? Karena di hari kedua masih ada peserta yang status tesnya belum selesai. Tadi status tesnya masih mengerjakan. Kalau ini kita teman-teman melakukan pengaduan yaitu dengan permintaan force selesai. Nah, force selesai ini ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika melakukan pengaduan itu teman-teman sebaiknya itu mengetahui problema yang terjadi yaitu apa. Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung kita melakukan laporan sehingga laporan itu tidak tepat sasaran, sehingga membuat bingung para tim teknis untuk melakukan langkah selanjutnya. Contohnya tadi seperti ini tadi, ini standby kuning harusnya unlock serial number tapi laporannya unlock sinkron. Kemudian seperti ini, seharusnya dia itu mengecek infrastrukturnya di madrasah, tapi dia malah minta unlock serial number, padahal servernya tidak apa-apa, dia hanya kendala di jaringan kabelnya. Atau seperti ini, dia mau sinkron tapi password ANPK-nya belum muncul tapi laporannya unlock sinkron. Nah, kita akan bingung dan kita biasanya malah kita tolak. Nah, seperti ini, dia tidak bisa tarik siswa tapi dia laporannya unlock sinkron. Nah, jadi teman-teman itu apa? Harus tahu, harus paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus kendalanya, sehingga tepat sasaran dalam melakukan permintaan. Nah, itu ya teman-teman tentang layanan pengaduan dan troubleshooting yang harus kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.